Halo, selamat datang di channel Kelly. Sekarang saya ada di Auto 2000 Sleepy. Di depan saya ada mobil Toyota Agya, salah satu mobil paling laris di Indonesia. Yang menarik mengenai mobil ini, launching di bulan Februari lalu, diperkenalkan di masyarakat Indonesia dan langsung meraih posisi nomor 5 mobil terlaris di Indonesia di bulan April. Lalu di bulan berikutnya, mobil ini turun menjadi nomor 7. Berikutnya lagi turun jadi nomor 13. Dan terakhir jadi nomor 7 paling laris. Apa yang terjadi ya dengan mobil ini? Jangan kemana-mana. Tahukah Anda kalau bulan Februari 2023 lalu Toyota memperkenalkan Agya generasi kedua yang disambut sangat antusias oleh masyarakat. Pada bulan April 2023, penjualan Agya mencapai 2.151 unit sehingga masuk dalam urutan kelima dari penjualan mobil terlaris di Indonesia. Namun pada penjualan bulan Mei, ranking Agya turun ke urutan ke-7. Memasuki bulan Juni, Agya malah terlempar hingga ke urutan 13. Walaupun demikian, pada akhirnya di bulan Juli kemarin Agya masuk top 10 kembali dengan berada di ranking ke-7 dengan penjualan sebanyak 2.349 unit. Kira-kira apa ya penyebabnya? Tim Project G menemukan beberapa keluhan pelanggan yang mungkin menjadi biang kerok turunnya penjualan Agya. Mari kita bahas yuk satu persatu. Oke, sekarang saya driving impression Agya tipe G yang sudah Aero Kit. Jadi lumayan keren sih mobilnya. Saya udah pernah nyobain sih mobil ini ya, bareng sama Ayla waktu launching di bulan April. Jadi mengenai mobil ini tuh cukup menarik karena di bulan Februari mobil ini diperkenalkan. Yang namanya IMS itu sangat penuh dengan orang-orang yang cukup kepo ya, penasaran dengan mobil ini. Karena mobil ini adalah salah satu mobil yang paling murah dan buatan Toyota. Kalau buatan Toyota ya pasti ya nomor satu nih, harganya nggak akan jatuh ya. Kedua, partnya banyak ya. Dari KW1, dari KW2, KW3 sampai original tuh ada semua. Tapi ya memang sih ya, karena mesinnya 3 silinder itu jadi memang mobil ini agak-agak rasanya itu seperti bergetar gitu. Jadi di RPM rendah itu dia bergetar. Tapi ini memang ciri khas mesin 3 silinder ya. Karena apa seperti itu ya? Karena memang kepala silindernya cuma ada 3 dibandingkan dengan yang 4 silinder tuh ada 4. Jadi memang lebih smooth kalau 4. Tapi kelebihannya apa? Kelebihannya itu mobil ini punya torsi lebih baik. Jadi kalau misalkan kita balapan nih dengan yang 4 silinder dengan saingannya, ya bisa dibilang kalau tarikan awal sih harusnya menangan Agya ya. Dan udah dicoba sih sama teman-teman kita di channel lain dan memang menangan Agya sih kalau tarik-tarikan. Hal kedua yang memang menjadi kekurangan mobil ini katanya yang sudah menggunakan yaitu ya suara mesin dan suara ban itu masuk. Kita coba ya. Iya sih emang kedengeran banget sih. Itu belum road noise ya. Jadi memang kalau saya gas iya, kedengeran ya, pasti kedengeran. Terus ada suara kayak dengung gitu ya dari exhaust ya, jadi bunyi dengung, ada bunyi dengungnya gitu. Ya mungkin karena karakter 3 silinder ya. Sebenarnya solusinya cukup mudah sih. Kita tinggal pasang peredam yang baik ya. Jadi peredam macam-macam juga. Ada yang murah, ada yang sedang, ada yang mahal. Mungkin dengan peredam yang cukup baik sih harusnya noise-nya bisa kita turunkan. Ya, kekurangan selanjutnya yang kami dengar dari teman-teman kami, yaitu ada beberapa keluhan kalau idle-nya itu tidak sesmooth yang 4 silinder ya. Tapi harusnya bukan karena 4 silinder sih, karena di Yaris juga 3 silinder. Kenapa kalau dia nggak kenapa-napa gitu. Oh ya, terus selanjutnya yaitu ada rasanya pada saat kita memindahkan transmisi nih. Jadi nggak smooth gitu. Rasanya tuh ada kayak apa ya, kayak coba. Nah, jadi kayak apalagi pas dari P nih kayak yang nah, tapi ya memang mobilnya kan nggak mahal ya, jadi harusnya kita nggak bisa terlalu banyak komplain sih. Ya itulah tadi yang beberapa hal yang memang mungkin menjadi alasan kenapa mobil ini tuh terpental dari top 10. Karena menurut saya Toyota itu sangat mengharapkan ya mobil ini tuh bisa mengalahkan Honda Brio. Karena apa? Karena mobil ini built from the ground up, benar-benar generasi kedua itu meninggalkan yang generasi pertama jauh sekali ya, leap-nya tuh sangat jauh. Mungkin ya karena ini adalah masih yang awal-awal, harusnya dalam beberapa waktu mendatang, mungkin tahun depan akan lebih baik ya. Mungkin yang tadi saya bilang menjadi kekurangan bisa aja jadi hilang karena harusnya Toyota bisa mendengarkan dari pada penggunanya. Oke, inilah beberapa hal yang kami suka tentang Toyota Agya. 1. Agya sudah memiliki pedal shift. Ya, memang pedal shift ini membuat mobil ini jadi lebih keren sih sebenarnya. Kalau kita lihat dashboardnya tuh kayaknya head unitnya udah keren gitu ya. Terus dashboardnya juga udah warnanya merah. Nah, terus ada pedal shiftnya, jadi membuat mobil ini kesannya menambah sporty lah gitu. Kedua, desain yang fresh. Ya memang kalau masalah desain tuh relatif ya. Tapi karena ini desainnya masih baru, fresh, jadi banyak sekali
masyarakat yang sangat suka desain Toyota Agya ini. Selain desain eksterior, interior juga chassisnya juga baru. Jadi emang fresh sih, karena apa ya, kalau saya bawa mobil ini tuh memang agak tinggi. Kayaknya kalau orang Indo senang deh yang agak-agak tinggi tuh ya. Jadi kesannya tuh anti banjir lah mobilnya gitu. Ketiga, jok yang nyaman bagi pengemudi. Ya, selanjutnya adalah jok yang agak-agak semi bucket seat ya. Jadi cukup megang gitu. Walaupun mobil ini kecil, tapi saya nggak ngerasa mobilnya kecil gitu ya. Padahal badan saya cukup besar sih. Jadi mobil ini joknya oke kalau menurut saya. Keempat, bagasi yang lebih luas. Nah, kalau bagasi, Agya itu memang lebih besar ya dibandingkan dengan kompetitornya. Jadi, kalau kita mau bawa barang, kayaknya lebih oke kalau kita pakai Toyota Agya. Kelima, adanya start-stop button dan keyless entry. Oke, dan yang terakhir, Toyota Agya itu sudah menggunakan start-stop button nih. Ini bagian sini emang oke sih, kita nyalain ya. Wah, suaranya kok agak kasar tapi ya. Sayang sekali. Itulah tadi ya alasan kenapa Toyota Agya turun dari peringkat. Ya mudah-mudahan bisa naik lagi. Atau mungkin kalau dia 4 silinder mungkin ceritanya beda ya. By the way, terima kasih kepada Auto 2000 Sleepy yang telah memberikan kami kesempatan untuk mereview mobil Toyota Agya. Saya Kelly untuk Project G. Sampai ketemu lagi.